وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج صاحب المخرج وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Masyiral muslimin, shaimin, shaimat, rahimakumullah dimanapun berada. Mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah masih mengizinkan kepada kita untuk meneruskan puasa kita di bulan suci tahun ini. Seperti mana kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya nilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah lain selama bulan suci Ramadan, terutama qiraat Al-Quran kita, tadarus kita dan tadabbur kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala hitung sebagai ibadah yang menjadi sebab nanti kita di akhirat mendapatkan keselamatan di sisinya, ketika pada saat itu banyak orang ingin selamat tapi tidak bisa. Bapak Ibu, pada kesempatan petang hari ini kita akan mendapatkan surat baru, yaitu surat Al-Buruj, surat yang ke-85. Surat Al-Buruj, surat yang ke-85, karena tadi pagi kita sudah menyelesaikan surat Al-Insyiqaq. Kita hari ini masuk pada surat Al-Buruj. Bersama kita, siapa ini Bu? Belum ada Ustaz. Belum ada ya? Jemaah sekalian, karena belum ada ustadz kita yang masuk, maka mari kita masuk ke screen kita untuk membaca bersama-sama surat Al-Buruj. Bagi Bapak Ibu yang ingin membaca sendiri kitab sucinya atau mushafnya, bisa buka surat 85, surat Al-Buruj ayat 1 sampai 11. Karena Al-Buruj ini 22 ayat, kita bagi dua saja, jadi 11 ayat. Jadi petang ini kita akan baca 11 ayat dan insya Allah subuh besok, pagi besok kita membahas 11 ayat juga. Jadi 22 ayat. Mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca kitab suci Al-Quran. Ini adalah surat Al-Buruj. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء ذات البروج واليوم الموعود والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهور قتل أصحاب الأخدود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود
وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العظيم الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فلم يتوبوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير ذلك الفوز الكبير صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل جزاك الله. Kita berdoa semoga Bapak Ibu yang ikut membaca tadi Allah Subhanahu wa taala angkat derajatkan, tinggikan kedudukannya dan nanti akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan para malaikat di sisinya. Pada saat itu tidak ada lagi sambutan lain kecuali dari Allah, malaikat-malaikat, para rasul dan insan-insan suci lainnya. Kita dapatkan pada petang hari ini surat baru yaitu surat Al-Buruj, nomor urutnya 85. Al-Buruj secara bahasa artinya gugusan bintang ataukah bintang yang berkelompok. Surat ini turunnya di Mekah, maka disebut dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 22 ayat. Jadi tadi kita sudah baca 1 sampai 11. Berarti insyaallah pada pagi esok kita akan baca ayat 12 sampai 22. Jadi kita baca setiap kali pertemuan 11 ayat karena tanggung disisakan 2 ayat. Allah SWT berfirman berkenaan dengan bintang-bintang ini dengan dimulai dengan huruf waw sumpah nantinya kita lihat. Jadi Allah bersumpah dengan alam semesta. Jadi Bapak Ibu lihat ini adalah foto atau ilustrasi tentang alam semesta dan gugusan bintang-bintangnya.
Jadi alam semesta ini kalau dilihat dari dekat atau dilihat dari kita menghilangkan pengaruh-pengaruh bias cahaya di muka bumi, maka kita menyaksikan alam semesta itu indah sekali, berwarna-warni, background-nya seperti ini, dan bintang-bintangnya berkelompok seperti ini. Jadi kita menyaksikan sesuatu yang sangat indah. Jadi kalau kita bandingkan dengan diri kita ini sebagai satu entitas manusia itu sangat-sangat kecil. Kalau kita lihat secara fisik, jadi secara fisik kita ini kecil. Sedemikian kecilnya, satu saja batu sebesar kelapa jatuh menimpa kita, kita sudah pasti binasa. Begitu kecilnya kita. Tetapi lalu kenapa Allah mengangkat kita atau menjadikan manusia sebagai khalifatullah fil ardh? Kenapa manusia terbaik ataukah sayyidul anbiya wal mursalin diambil dari manusia? Karena jemaah sekalian, manusia secara fisik, secara tubuh memang kecil, tetapi jiwanya bisa mencakup segala-galanya, karena jiwanya sebetulnya bukanlah fisik, bukan materi, bukanlah benda-benda. Sehingga karenanya jauh lebih mulia daripada benda-benda. Jadi manusia harus menyadari bahwa dalam dirinya ada sesuatu yang sangat mulia, yang pada saat Allah menciptakannya disebut dengan wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan kepadanya ruhku, atau bagian dari ruhku, lalu kemudian seluruh malaikat, seluruh makhluk harus sujud kepadanya. Fasajadu. Maka mereka semuanya sujud kecuali iblis. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i dzatil buruj. Jadi demi langit yang memiliki gugusan bintang-bintang. Jadi mungkin saja Bapak Ibu yang saya berbagi, al-buruj yang dimaksud di sini adalah galaksi-galaksi, karena setiap galaksi kan punya planet-planetnya, punya bintang-bintangnya lagi. Di setiap galaksi itu punya mataharinya, maka ada yang mengatakan ada galaksi memiliki beberapa matahari. Jadi was-sama'i dzatil buruj, demi langit yang memiliki al-buruj, gugusan bintang-bintang. Jadi bisa diartikan as-sama di sini adalah universe. Bahkan ada yang mengatakan bukan hanya universe tapi multiverse. Jadi alam semesta ini bukan hanya satu verse-nya, tetapi multiverse. Jadi bukan hanya satu, tetapi banyak, tetapi memiliki satu kesatuan. Jadi kalau kita menerima istilah multiverse atau metaverse, maka kemudian kita juga menganggap bahwa yang meta atau yang multi itu tetap menjadi satu kesatuan. Jadi tetap menjadi uni atau universe. Allah mengatakan demi langit itu, yang memiliki al-buruj. Jadi yang kita sebut alam semesta ini memiliki gugusan bintang-bintang. Dan satu gugus bintang itu memiliki planet-planetnya lagi. Seperti kita lihat, gugus bintang Bima Sakti kita yang kita sebut dengan galaksi Bima Sakti atau Milky Way ini memiliki mataharinya, dan matahari memiliki planet-planetnya, dan seterusnya. Jadi Allah bersumpah dengan itu, tetapi itu secara fisik, secara zahiriah. Tentu bisa bermakna batin juga ini jemaah sekalian. Bahwa di alam langit, di alam samawi itu ada insan-insan suci. Ada nabi-nabi dan rasul-rasul, dan setiap nabi dan rasul itu selalu diteruskan kenabiannya oleh mereka-mereka yang juga bergelar sebagai insan kamil. Jadi diteruskan oleh insan kamil, entah bergelar nabi ataupun tidak bergelar nabi, misalnya bergelar imam atau bergelar khalifah misalnya. Contohnya misalnya penggantinya Nabi Musa, yaitu Harun, itu bergelar nabi. Sedangkan ada yang lain tidak bergelar nabi, contohnya utusan-utusan Nabi Isa, itu hanya bergelar rasul. Jadi Al-Quran mengatakan bahwa ada gugusan bintang-bintang. Jadi Nabi Isa adalah ibarat satu galaksi yang memiliki planet-planet di dalamnya. Di dalam surat Yasin, sebagian besar ahli tafsir berpendapat bahwa Rasul yang diutus 2-3 di situ adalah utusan Nabi Isa ke berbagai tempat pada zamannya. Dan tentu saja juga adalah pengganti-pengganti Nabi Isa. Itulah sebabnya di saudara-saudara kita di Kristiani, selain daripada Injil 4, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ada lagi Injilnya disebut dengan rasul-rasul. Jadi utusan rasul itu, utusan Nabi namanya rasul-rasul, kitab rasul-rasul. Jadi selain daripada ada kitab Matius, kitab Markus, kitab Yohanes dan sebagainya, maka ada lagi kitab rasul-rasul, yaitu utusan-utusan
yang dikirim oleh Nabi Isa dan memberikan berita-berita, lalu kemudian dicatat juga sebagai kitab suci dan masuk dalam kompilasi perjanjian baru. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, itu artinya Al-Buruj bisa saja seperti itu. Jadi secara zahiriah adalah memang kita punya galaksi-galaksi, tetapi kita juga secara spiritual, secara rohania punya nabi-nabi, punya utusan-utusan Allah yang setiap kenabian diteruskan lagi oleh nabi atau orang-orang suci lainnya. Kita tahu jemaah sekalian, yang namanya orang suci itu tidak harus bergelar nabi, karena ada wanita suci juga tidak bergelar nabi. Bahkan wanita suci ini tidak tanggung-tanggung, istrinya Fir'aun dikenal sebagai wanita suci. Jadi kalau misalnya istrinya Nabi Ibrahim wanita suci masih wajar, ya masih biasa. Atau misalnya Siti Maryam sebagai wanita suci, Siddiqah, masih wajar. Tapi bahkan istrinya Fir'aun pun oleh Allah SWT tidak segan-segan disebut sebagai wanita suci. Diabadikan kesuciannya di dalam Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran mengatakan was-sama'i dzatil buruj. Jadi artinya apa? Kita ini sebetulnya manusia walaupun hidup di malam hari, ingat pembahasan kita sebelumnya, hakikat kehidupan di dunia itu adalah bagaikan gelap gulita. Maka Allah mengirim kepada kita adalah penerang. Allah mengirim kepada kita pada malam hari itu ada bulan dan ada bintang-bintang. Kalau bulannya terbenam, maka muncullah bintang-bintang. Ketika Nabi dan Rasulnya tiada, maka muncullah pengganti-pengganti Rasul yang merupakan bintang-bintang pengiring daripada bulan tersebut setelah bulannya terbenam. Nah, jadi ini adalah pelajaran dari alam semesta sebetulnya, menggambarkan kepada kita bahwa itulah mekanisme Tuhan. Ingat, alam semesta itu adalah mekanisme yang Allah ciptakan. Dan mekanisme itu caranya Allah mengajari kita untuk masuk ke wilayah rohani. Karena untuk masuk ke dalam wilayah rohani, selalu kita mulai daripada luar. Selalu kita mulai daripada khariji, luar, baru kita masuk pada wilayah batinia. Jadi Allah menciptakan semuanya ini, makanya dikatakan tidak sia-sia. Doa kita di dalam surat Ali Imran mengatakan ma khalaqta rabbana ma khalaqta hadza batila. Apa maknanya ya Allah, kamu tidak ciptakan ini sia-sia? Artinya semuanya ini sebetulnya Allah ciptakan untuk mengajari kita. Allah itu ibarat guru yang mengajari kita dengan alat-alat peraga. Alat-alat peraga itu adalah alat-alat untuk menunjukkan, seperti kalau kita dulu belajar tubuh manusia, kita tidak mempelajari tubuh manusia langsung, tapi ada namanya alat peraganya. Ada boneka yang ditampilkan di depan kelas atau di lab. Baru di situ kita bisa tahu ini namanya usus, ini namanya jantung, ini namanya hati. Nah, seperti itu. Jadi bukan manusia beneran. Nanti kalau di fakultas kedokteran, pada tingkat tertentu ya sudah manusia beneran. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, begitulah Allah mengajari kita pakai alat peraga namanya. Tapi intinya adalah masuk ke alam rohani. Jadi dari alam natural, alam tabi'iyah masuk kepada alam rohania. Alam dari dari alam khariji masuk ke alam batini, seperti itu. Jadi untuk apa? Supaya kita orang awam gampang ke sana, karena kita tidak bisa masuk. Seperti mana kalau kita penyelam mutiara, kita tidak bisa dari rumah kita langsung kemudian menyelam sampai ke kedalaman lautan, tidak bisa. Kita harus naik perahu dulu di permukaan lautan. Setelah kita yakin disitulah tempatnya mutiara, baru kita kemudian menyelam. Nah, jadi kita dari permukaan menyelam masuk ke kedalaman lautan untuk menemukan mutiara itu. Nah, begitu juga dalam kehidupan ini. Dimulai daripada permukaan yang zahir, yang nampak melalui panca indera, tapi dari situ kemudian kita menyelam masuk untuk mengambil mutiaranya, ataukah dalam hikmah atau filsafat Islam biasa disebut dengan jauhariyah. Jadi was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud. Kita lihat dari alam semesta ini, lalu kemudian kemana Allah membawa kita? Kepada al-yaum al-mau'ud. Al-yaum al-mau'ud yaitu hari yang dijanjikan. Jadi hari yang dijanjikan bahwa setelah kehidupan dunia ini, al-yaum di sini masa. Dunia ini satu masa, satu kehidupan, satu fase. Maka fase berikutnya adalah disebut dengan al-mau'ud, dijanjikan. Kenapa disebut dijanjikan? Karena kita belum merasakan, kita yang hidup. Bagi kita yang hidup adalah al-mau'ud. Bagi saudara-saudara kita yang meninggal dunia tentu bukan al-mau'ud, karena dia sudah ada di alam barzah. Tapi bagi mereka yang berada di alam barzah, maka pada mahsyar juga adalah al-mau'ud. Jadi rentetan al-mau'ud adalah dari alam barzah,
mahsyar, lalu kemudian nanti mizan, surga dan neraka. Jadi al-ma'ud itu dari kata wa'ada, itu dijanjikan. Ma'ud. Makanya terkadang juga Imam Mahdi alaihissalam itu disebut dengan al-ma'ud. Imam Mahdi al-ma'ud, al-qaim al-ma'ud. Jadi al-ma'ud artinya dijanjikan. Kata-kata al-ma'ud ini paling banyak dipakai oleh saudara-saudara kita di kalangan orang Ahmadiyah. Itu disebut dengan pemimpin mereka dengan al-maut yang dijanjikan. Ya, jadi kata al-maut ini artinya dijanjikan. Kenapa dijanjikan? Karena kita belum sampai ke sana. Bagi kita sekarang yang menghadiri majelis ini dan 8 miliar manusia sekarang yang belum meninggal dunia, bagi kita semuanya yang 8 miliar ini, alam barzah adalah al-maud, baru dijanjikan. Kenapa? Karena kita belum sampai ke sana. Tapi bagi saudara-saudara kita yang sudah meninggalkan dunia ini bukan lagi al-maut. Mereka sudah sampai di sana, menemukan di sana bahwa benar-benar ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Saudara kita, ukhti kita, sahabat kita dari Singapura yang kemarin meninggal dunia, almarhumah Ibu Haja Amna binti Haji Abdul Majid, itu bagi beliau sudah bukan al-maut, karena sudah sampai di sana, dan kita semuanya pasti akan sampai ke sana. Makanya yang paling penting bagi kita adalah mempersiapkan diri untuk sampai kepada al-yaum al-maut. Itulah tujuannya kitab suci datang sebetulnya. Kita lihat ilustrasi seperti ini. Inilah kurang lebih makna daripada penyingkapan al-kasyaf. Jadi tadinya kita berdiri di dalam ruangan yang gelap. Ya, kita ulangi satu kali lagi. Jadi kita berdiri dalam yang gelap. Jadi kalau kita tidak terhubung dengan alam rohani, ya kita gelap. Nah, ternyata alam rohani sana terang benderang. Tapi harus kita buka. Pembukaan itu namanya mukasyafah. Setelah terjadi mukasyafah, yang terjadi adalah musyahadah. Maka kita masuk kata-kata ini. Wa syahidin wa masyhud. Jadi selalu ada dua unsur. Ada yang menyaksikan dan ada yang disaksikan. Jadi sebetulnya kata syahidin wa masyhud ini bagi kita yang bukan manusia suci, juga maut juga. Jadi juga masa al-yaum al-maut. Apa sebabnya? Karena kalau kita coba berusaha untuk menyingkapkan tirai demi tirai, membuka tadi lembaran pintu demi lembaran pintu, akhirnya kemudian tersingkap semuanya, terbuka semuanya. Peristiwa keterbukaan itu ataukah membuka pintu demi pintu, tirai demi tirai, tabir demi tabir, maka itu yang disebut dengan proses mukasyafah. Ketika proses mukasyafahnya selesai dan tirai itu sudah habis tersingkap, pintu itu sudah terbuka semua lapisannya, maka kemudian terhubunglah jiwa kita dengan hakikat. Terhubunglah jiwa kita dengan Dia sebagai sumber cahaya kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika jiwa kita menyaksikan Dia, Allah Subhanahu wa taala, sebagai hakikat segala sesuatunya, yang terkadang disebut dengan istilah hakikatul haqaiq, atau disebut dengan ghaibul ghuyub, atau disebut dengan sirrul asrar, dan banyak lagi sebutan-sebutan lainnya, maka terjadilah penyaksian. Jadi kita berada dalam posisi syahid. Syahid itu artinya menyaksikan. Dan Dia, Allah, disebut dengan masyhur. Nah, bagi kita yang di dunia, kita usahakan syahidin wa masyhud terjadi. Tetapi apabila kita tidak melakukannya di dunia, maka di akhirat nanti akan terjadi. Karena pada saat kita meninggal dunia, berarti jiwa kita secara otomatis akan merobek tirai jasmani kita. Ketika terjadi kematian, jiwa meninggalkan tubuh kita yang gelap ini, meninggalkan ruang tubuh kita. Jadi ibaratnya jiwa kita meninggalkan ruang tubuh kita pada saat kita meninggal dunia. Pada saat jiwa meninggalkan ruang rongga tubuh kita yang gelap ini, maka kemudian jiwa menyaksikan alam berikutnya. Pada saat itu jiwa menyaksikan syahidin wa masyhud. Nah, tetapi apabila mereka tidak siap, mereka tidak pernah mempersiapkan diri sebelumnya, bahkan mereka tidak percaya, mereka inilah nanti yang kemudian menjadi penderitaan. Karena penderitaan itu, Bapak Ibu Jemaah sekalian, adalah ketika hasrat yang besar tidak tercapai. Keinginan yang besar tetapi tidak terjangkau. Misalnya kita ingin sekali makan makanan yang bagus. Misalnya kita berbuka puasa, kita puasa ini sudah 3 hari berturut-turut hanya berbuka puasa dengan 3 biji kurma saja.
air putih 1 gelas. Kita kemudian pada hari ketiga, keempat, kelima itu sudah lemah sekali. Kita mengharapkan dapatkan makanan yang sangat bagus, tetapi ketika makanan itu ada, tidak terjangkau harganya oleh kita, atau tidak bisa kita miliki. Jadi kalau dia tidak ada sama sekali, mungkin tidak terlalu masalah. Tapi kalau dia ada di depan kita, tapi tidak mampu kita menjangkaunya, karena tidak mampu membelinya, maka itu penderitaan luar biasa. Pada saat kita tiba di alam barzah, kemudian kita menyaksikan realitas kehidupan yang sungguhnya ada di sana, dan Allah sudah ada di sana, tapi kita tidak mampu menjangkaunya, karena kita tidak mempersiapkan diri dari dunia, kita berjarak begitu jauh rasanya, maka kemudian kecewalah kita, menundukkan kepala seraya berdoa, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami telah melihat, kami telah mendengar bahwa benar-benar ada al-yaum al-mau'ud itu. Kami sekarang sudah syahidin wa masyhud. Maka ya Allah, karena kami tidak siap, farji'na, ya Allah kembalikanlah kami ke dunia. Na'mal salihan, untuk melakukan amal saleh. Apa itu amal saleh? Amal-amal yang merobekkan tirai-tirai penutup hati kami. Amal-amal yang menyingkapkan semua tabir-tabir yang menutupi jiwa kami yang berada dalam kegelapan itu. Maka na'mal salihan, kenapa? Inna muqinun, karena sekarang kami sudah yakin bahwa benar-benar ada masa ketika tidak ada lagi tirai yang bisa menutupi antara syahidin wa masyhud, yang menyaksikan dan yang disaksikan. Jadi judul surat ini berkaitan dengan Al-Buruj, bintang-bintang, tetapi kata kunci yang banyak digunakan di dalamnya adalah syahid. Allah pun jadi disebut nanti dengan maha menyaksikan. Karena dia adalah ketika kita menyaksikan Allah, otomatis Allah menyaksikan kita. Bahkan sebetulnya Allah tidak pernah tidak menyaksikan kita. Cuma kitalah yang membuat tirai, kitalah yang membuat tembok penghalang yang menyebabkan kita tidak menyaksikan kesaksian Allah pada diri kita. Qutila ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud. Kenapa tiba-tiba ada pembuat parit di sini, walaupun ada sebab nuzulnya berkenaan dengan Nasrani Najran, tapi kita tidak bahas ini, para pembesar Najran yang bikin parit. Tetapi yang kita ingin sampaikan di sini ialah bahwa sebetulnya apabila kita menutupi jiwa kita sama dengan membuat parit, baru kita turun dalam parit. Jadi namanya parit itu turun di dalamnya. Jadi paritnya mereka ini turun di dalam parit itu. Ingat dulu orang berperang itu, Mas kalian sekarang juga ya, kalau orang berperang itu menggunakan parit. Ya, jadi kalau orang berperang sekarang ada parit di sini. Ya. Ada parit ya, ini ada parit. Ada parit. Parit di sini ya, dalam. Ya. Jadi ada dasarnya di bawah sini. Ya. Baru kemudian orang turun di bawah sini. Ya, orang turun di sini dalam ini. Ya. Sehingga kemudian tidak bisa terkena oleh musuh. Jadi kalau ada serangan dari sana, ini tidak terkena. Kenapa? Dia berlindung. Ya. Nanti serangan selesai, bangkit lagi melakukan penyerangan. Sampai sekarang pun juga itu, kalau misalnya terjadi perang tentara, maka kemudian tentara membuat parit untuk kemudian melindungi dirinya dari serangan yang datang dari depan. Nah, jadi seperti itu. Jadi parit ini adalah melindungi diri kita. Nah, tetapi bahasa parit di sini, jemaah sekalian, adalah melindungi diri dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bikin parit, kita masuk di dalamnya sehingga kita sendiri terhalangi dari menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi parit ini kita gali sendiri, tirai itu kita simpan sendiri. Aslinya kan ini rata, jemaah sekalian. Ini aslinya ini rata, kita bisa menyaksikan Allah di sini. Tetapi karena kita gali parit, maka kita turun semakin dalam. Parit kita gali, semakin kita ke dalam, semakin besar juga, semakin tinggi juga tirai itu menghalangi kita dengan Allah. Jadi jemaah sekalian, banyak di antara kita ini setiap hari dalam aktivitas duniawinya itu justru menggali parit. Bagi kita yang beriman, setiap hari kita beraktivitas dimanapun, justru kita membangun jembatan, bukan membangun parit. Jadi kita harusnya membangun jembatan yang menghubungkan ini dengan di sini. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya adanya alam di sebelah sana, yang dibuat adalah justru setiap hari menggali dan menggali parit, sehingga semakin lama hidup di dunia, semakin dalam parit yang dia gali, dan pada akhirnya nanti dia tidak bisa naik dan tertimbun di dalamnya. Ini yang terjadi pada banyak kehidupan bagi ahli duniawi. Arti ahli duniawi di sini
hanya berpikir bahwa kehidupan satu-satunya adalah dunia, eksistensi kita, harkat dan martabat kita ditentukan oleh apa yang kita miliki di dunia. Nah, mereka-mereka seperti ini adalah sama dengan membangun atau menggali parit untuk dirinya sendiri. Kan ada pepatah mengatakan menggali lubang untuk dirinya sendiri. Ya. Maka Allah mengatakan orang yang menggali lubang untuk dirinya sendiri disebut dengan binasa, celaka. Kutilah di sini celaka. Kutilah ashabul ukhdud. Celakalah mereka yang menggali parit seperti itu. Apa sebabnya? Karena mereka lama-kelamaan semakin lama makin dalam dan semakin tinggi hijab yang melindunginya dengan matahari ataukah dengan sumber cahaya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, marilah kita meniatkan pencarian dunia kita setiap hari, diniatkan untuk membangun jembatan, menghubungkan kita dengan Allah, menghubungkan kita dengan alam akhirat. Bukan justru membuat tembok penghalang antara kita dengan Allah SWT. Jangan kita seperti sebagian orang membangun dunia hanya untuk menciptakan tembok yang memisahkan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang seperti ini nantinya jemaah sekalian berbahagia pada dasarnya adalah menyalakan api untuk dirinya sendiri, menyiapkan bahan bakar untuk dirinya sendiri. Jadi kita tahu bahwa api ini bisa menyala kalau ada bahan bakarnya. Kalau tidak ada bahan bakarnya tidak menyala. Makanya pada saat kita membahas surat-surat sebelumnya ada kata-kata dan didekatkanlah neraka. Didekatkanlah sorga di surat An-Naba, didekatkanlah sorga dan dinyalakanlah neraka. Kalau tidak salah surat An-Naba. Jadi pada saat itu sorga didekatkan. Kenapa didekatkan? Karena sudah ada. Cuma kita dekat kepada. Kalau api tidak ada, kita lah menyalakannya, maka dinyalakanlah api. Siapa yang menyalakannya? Ya kita. Kenapa? Karena kita menciptakan diri kita sebagai bahan bakar. Ingat, apa itu bahan bakar api yang paling terkenal sejak dari dulu? Yaitu adalah batu bara. Jadi kita itu adalah batu bara. Batu bara itu artinya apa? Hatinya membatu seperti batu bara. Sedangkan apa yang disebut dengan kayu bakar, yaitu gampang terbakar. Jadi dua hal yang menjadi bahan bakar yang kita kenal manusia, dikenal manusia sebelum ditemukannya oil, minyak bumi, minyak fosil. Yang pertama adalah batu bara. Yang pertama dulu kayu-kayu, baru kemudian ditemukan batu bara. Jadi dua-duanya ini sebetulnya bermakna buruk, bisa dijadikan sebagai perumpamaan bagi hati kita. Jadi orang yang hatinya membatu, maka dia seperti batu bara. Dia bisa menjadi bahan bakar. Begitu ya kalau hatinya seperti kayu, gampang terbakar. Kayu artinya gampang terbakar. Gampang patah, gampang terbakar. Beda dengan besi. Besi kan susah patah. Kalau kayu gampang patah, gampang juga terbakar. Nah, jadi manusia yang sensitif, gampang patah, gampang terbakar, menunjukkan bahwa jiwanya itu adalah sama dengan mempersiapkan api buat dirinya. An-nari dzatil waqud. Jadi namanya neraka itu adalah memiliki bahan bakar. Jadi kita artikan an-nar di sini. An-nar di sini adalah neraka yang memiliki bakar. Tapi memang api di dunia pun memiliki kayu bakar. Tadi kita sudah terangkan. Tidak bisa ada api kalau tidak ada kayu bakarnya. Tidak pernah bisa api berdiri sendiri. Bapak Ibu tidak pernah menyaksikan api tiba-tiba muncul. Tidak ada. Selalu kalau ada api pasti ada kayu bakarnya. Artinya tidak ada api kalau tidak ada bakarnya. Istilah pepatah kita di Asia Tenggara, tidak ada asap kalau tidak ada api. Ya sebetulnya tidak ada api kalau tidak ada kayu bakar, kan begitu. Tidak ada api kalau tidak ada kayu bakar. Ya, bukan tidak ada asap kalau tidak ada apinya. Asap itu setelah ada api, tapi tidak mungkin muncul kalau tidak ada kayu bakarnya. Jadi tidak ada api kalau tidak ada kayu bakarnya. Makanya disebutkan bahwa kayu bakar itu, kayu bakar api neraka itu adalah waquduhan nas wal hijar. Kita temukan dalam surat Al-Baqarah. Kita lihat di sini surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah India. Dan hebatnya lagi Bapak Ibu sekalian, bahan bakar api neraka dari manusia dan batu itu adalah merupakan kelanjutan daripada ayat 23. Itu kan ayat 24.
Jadi ayat 23-nya ini surat Al-Baqarah ya. 20 ini 23. Nah, 24-nya nanti kayu bakar. Nah, sebelum bicara kayu bakar, bicara dulu tentang Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa in kuntum," jika kalian semuanya fi raibin, berada dalam keraguan, mimma nazzalna, dari apa yang kami turunkan, ala abdina, kepada hamba kami Muhammad, maka fa'tu bi suratin. Maka fa'tu bi suratin, buatlah satu surat, mim mislihi, yang seperti itu. Jadi fa'tu bi suratin, maka buatlah satu surat seperti Al-Qur'an. Jadi kalau ragu dengan Al-Qur'an gampang, bikin sebaliknya, bikin tandingannya. Dan dalam membuat itu, wada'u syuhada'akum, menggunakan syuhada. Panggillah orang-orang yang kalian anggap sebagai juga syuhada, menyaksikan. Menyaksikan apa? Alam rasional, alam rohani. Jadi kita sebutkan syuhada di sini adalah kaum intelek, kaum cendekiawan. Ya, para expert, ya, para ahli. Ya. Maka panggillah para expert kalian, ahli-ahli kalian, cendekiawan kalian. Ya. Para sarjana kalian, min dunilah, selain daripada Allah, suruh berkumpul, bikin satu surat saja seperti Al-Qur'an. In kuntum shadiqin, kalau kalian benar. Baru ayat 24 muncul ancaman. Fa illam taf'alu, tetapi apabila kalian tidak sanggup membuatnya, walam taf'alu, dan kamu pasti tidak akan sanggup melakukannya, maka lebih baik fattaqu, takut, an-nar, ini sama tadi. Fattaqun nar, takutlah kepada api, yaitu neraka, allati, yang, ini sama, waqud, ini sama tadi pausilnya. Ini waqud, ini sama tulisannya. Ini adalah al-waqud, bedanya di sini ada alif lamnya, ya. Sama juga di sini an-nar, ya. Kita lihat lagi. Fattaqun nar allati, yang waqud, ya. Yang waquduha, bahan bakarnya. Waquduha, bahan bakarnya, an-nasu, manusia, wal hijara, manusia dan batu. Kenapa? Karena Allah mengatakan di surat Al-Baqarah juga ini, bahwa bagi mereka yang hatinya kusut, maka kemudian dia akan menjadi seperti batu, kal hijara, asyaddu qaswa, atau lebih keras lagi daripada batu. Jadi waquduhan nasu wal hijara, bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Kenapa manusia secara utuh? Kenapa hijara? Jiwanya. Ya, hatinya membatu, lebih keras daripada batu. Uiddat lil kafirin, dipersiapkan untuk orang-orang yang kafir, orang yang ingkar, orang yang menutup hatinya, orang yang tadi menggali parit sehingga tidak menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi an-nari dzatil waqud izhum 'alaiha qu'ud. Izhum, ketika mereka semuanya duduk, 'alaiha qu'ud. Apa itu qud? Duduk. Nah, dari kata yaqud, duduk, tempat duduk namanya maq'ad. Nah, jelas kisah kenapa disebut dengan duduk? Karena artinya duduk itu tidak bergerak. Jadi penyebab orang masuk neraka itu sebetulnya adalah ketika tidak bergerak. Tidak bergerak apa? Tidak bergerak hatinya, tidak safar. Jadi kita sudah berkali-kali menyampaikan bahwa jiwa kita, hati kita, sukma kita, kalbu kita harus safar, harus berjalan. Dari mana? Dari alam materi menuju kepada Allah. Dari alam kegelapan menuju kepada alam yang terang benderang. Dari tempat yang gelap menuju kepada yang cahayanya paling terang. Jadi kita tidak boleh duduk. Karena duduk artinya berhenti. Ini sama dengan pada saat kita membahas surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq itu Iqra ayat 6. Al-Alaq 1-5 pertama turun, yaitu berbicara tentang pentingnya belajar dan ilmu. Karena hanya ilmu yang bisa merubah jiwa kita. Tidak ada yang bisa merubah jiwa kecuali ilmu. Makanya ayat pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat 3, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Baru kalla ayat 6-nya. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-sekali tidak, manusia itu la yatagha. Kita sudah membahas kata tagha. Ya. Jadi neraka itu adalah untuk orang yang tagha. Ya, jadi fa amma man tagha,
wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Nah, kalla innal insana la yatgha. Kapan dia togha? Togha ar-ra'ahu stagna, apabila dia sudah berhenti belajar, sudah merasa dirinya cukup. Cukuplah, saya nggak perlu belajar lagi Pak Ustadz, kata dia. Saya kan sudah sholat, saya kan sudah baca doa-doa. Tidak cukup sampai di situ Pak Bu sekalian. Ayat pertama turun bukan sholatlah, ayat pertama turun bukan berdoalah, tapi ayat pertama turun adalah Iqra. Bukan berarti tidak perlu sholat, bukan berarti tidak perlu berdoa, tapi jauhar, substansi daripada semuanya adalah belajar. Bahkan Allah pun menyebutnya sebagai guru. Dan ketika Allah menjelaskan kenapa seluruh makhluk harus sujud kepada Adam, karena dia mengajarkan kepada Adam, dan Adam sebagai makhluk situ belajar dari Allah. Wa 'allama Adamal asma' kullaha. Jadi ketika Allah katakan wa 'allama Adamal asma', 'allama adalah fiilnya, kata kerjanya. Kalau kita rubah menjadi isim fa'il menjadi muallim. Jadi Allah itu adalah guru di sana, dan kita harus jadi murid untuk belajar terus-menerus. Karena Allah adalah guru, maka kita harus berprofesi sebagai murid selama-lamanya. Maka ayat yang pertama dan terus-menerus harus berlaku adalah Iqra, belajarlah. Jadi tidak boleh kita berhenti, karena kalau kita berhenti berarti tidak ada keinginan untuk mengetahui lagi lebih lanjut. Kita sampaikan ya, safar itu adalah akal kita, pikiran kita, kalbu kita yang selalu ingin mengetahui. Kita selalu katakan berpikir itu adalah bergerak dari sesuatu yang kita sudah ketahui menuju kepada sesuatu yang belum kita ketahui. Maka kita ingin bergerak menuju yang belum kita ketahui. Proses gerak menuju kepada mengetahui yang belum diketahui itu, nama lainnya adalah fikir, nama terkenalnya adalah belajar. Jadi nama terkenalnya belajar. Jadi kalau belajar itu bergerak menuju kepada sesuatu yang kita belum ketahui. Kenapa kita belajar bahasa Arab misalnya? Karena kita bukan orang Arab. Kita belum tahu bahasa Arab. Ya. Kenapa kita belajar bahasa Inggris? Karena kita bukan orang Inggris. Kita belum tahu berbahasa Inggris. Nah, begitulah seterusnya. Selalu bergerak dan bergerak. Maka Allah mengatakan, celakalah tadi. Ingat ayat sebelumnya, celakalah tadi. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang menyalakan api yang memiliki kayu bakar, yaitu ketika, artinya mereka mendapatkan api yang memiliki kayu bakar ini, mereka menjadi ashabun nar ini ketika mereka qu'ud. Jadi ketika, jadi ini kata-katanya ketika. Jadi ketika kita qu'ud, duduk, maka pada saat itulah kita berhenti merasa cukup. La yatgha ar-ra'ahu stagna. Ketika merasa cukup, ya padahal harusnya kita ila rabbika ruja'a, harusnya kita rujuk kembali kepada Tuhan kita. Jadi kita tidak ada alasan untuk berhenti. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu stagna wa ila rabbika ruja'a. Padahal kita harusnya kembali kepada Allah. Ila rabbika ruja'a atau ila rabbika muntaha ataukah ila rabbika farghab. Ya, jadi kita harus kembali kepada Allah, dan gerak kita kembali kepada Allah adalah belajar. Ulangi lagi, belajar, belajar, dan belajar. Dan bukan saja Allah menyuruh kita belajar, tapi Allah telah berikan kepada kita buku teks pelajarannya yang mencakup segala-galanya, yaitu Al-Quran. Maka nanti di akhir surat ini, surat Al-Buruj ini, lagi-lagi Al-Quran. Jadi kalau kita nanti kembali ke ujungnya ini surat, lagi-lagi Al-Quran. Jadi sama dengan ayat-ayat sebelumnya. Jadi Bapak sekalian, kalau kita loncat ke akhir ini, kita scroll ini sampai ke akhir, nanti kita akan ketemu dengan ini. Ya. Nih. Jadi kita tiba-tiba muncul nanti dengan ini. Ya. Bal huwa Qur'anun Majid. Langsung terakhir ini ayat 21-22 nih. Kan sampai 22 tadi kita bilang. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Jadi lagi-lagi ini diulangi. Jadi Al-Quran. Jadi Bapak Ibu yang mengikuti majelis kita, pesan wasiat Allah paling banyak dalam Al-Quran adalah Al-Quran dan Al-Quran. Karena Allah sudah mengabadikan dalam Al-Quran perkataan Nabi-Nya ketika Nabi-Nya mengatakan bahwa umatku, kaumku telah menjauhi Al-Quran. Kenapa? Karena kita lebih enak langsung baca doa-doa saja, baca wirid-wirid saja. Kita membaca Al-Quran secara sistematis begitu beratnya. Ya. Jadi kita sampai di sini tadi ya. Kita sampai di ayat ini tadi ya. Sampai di sini. Sekarang kita lanjut ke ayat 7. Ini adalah dekat daripada masuk dalam kompleks Masjidil Aqsa ini ya. Kita masuk dalam Baitul Maqdis, ini wilayah Baitul Maqdis.
Dan jelas di sinilah umat Islam sekarang terus-menerus disakiti. Dan umat Islam diusir dari kampung halamannya. Di Palestina, orang Islam berpihak kepadanya. Kalau tidak berpihak kepadanya, berarti berpihak kepada Israel, Zionisme yang menghancurkan mereka. Jadi, supaya tidak berpihak kepada Israel dan Zionisme, ya berarti harus berpihak kepada pemilik, ataukah pemilik tanah-tanah yang ada di sana. Dan kemudian lahirlah pemihakan namanya. Nah, jelas berbahagia. Kalau kepada orang yang digusur dari kampung halamannya, kalau orang yang diambil haknya saja kita harus berpihak kepadanya, bagaimana pula dengan orang mukmin yang benar-benar dibunuh, dibantai, setelah dia diusir dari kampung halamannya sendiri. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan mereka menyaksikan. Wahum dan mereka itu atas apa-apa yang mereka kerjakan, perlakukan, atas apa yang mereka perbuat ya, terhadap orang mukmin, mereka menyaksikannya, syuhud. Ya. Jadi mereka menyaksikannya. Kenapa? Karena antara perbuatan dan hati kita itu tidak bisa dipisahkan. Karena yang namanya yaf'alun, perbuatan itu berasal dari hati. Jadi artinya perbuatan itu sebetulnya mengikat hati kita. Rahina, kan ada kata-kata rahina. Ya. Jadi rahina itu mengikat perbuatan kita, mengikat kita. Ya. Maka dikatakan in asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kau berbuat baik, kebaikan itu kembali kepada jiwa, karena jiwa menyaksikan perbuatan baik itu. Tapi kalau kau berbuat buruk, perbuatan buruk itu juga akan merusak hati kita. Jadi aslinya apa? Kita tidak ada keinginan untuk berbuat buruk aslinya di sini, karena kita lahir dalam keadaan fitrah. Lalu kenapa kita berbuat buruk? Biasanya awalnya berikut-ikutan, lalu kemudian menjadi kebiasaan. Kita ikut pada lingkungan sosial kita. Kita ikut pada teman pergaulan kita. Kita ikut pada teman sekolah kita. Bahkan kita ikut kepada guru-guru kita yang mengajarkan yang tidak tepat. Ya. Jadi wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minasyud. Sehingga apa yang terjadi? Melakukan perbuatan buruk, jahat kepada orang mukmin. Ingat Mas sekalian, melakukan perbuatan jahat kepada orang mukmin itu adalah berat sekali. Berat sekali hukumannya. Karena Allah, malaikat, dan rasul dan orang mukmin itu tidak bisa dipisahkan. Mari kita lihat dalam surat 33. Kita lihat di sini, surat Al-Ahzab. Ya. Nah, kita lihat Mas sekalian dari ayat 56. Ya, ini adalah pujian Allah kepada nabinya. Baru kemudian di ayat 57 Allah mengancam orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Baru kemudian ayat 58 Allah mengancam orang yang menyakiti orang beriman. Nah, jadi satu pembahasan dari atas. Dimulai daripada innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya yusalluna berselawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, sallu, berselawatlah alaihi kepadanya, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam dengan salam yang sempurna. Kita menyampaikan dalam salat, assalamu alaika ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, itu salam yang sempurna. Baru kemudian innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yu'dzuna Allah wa rasulah. Kenapa menyakiti Allah kalau menyakiti Rasul? Karena tadi Allah dan malaikat selalu bersama dengan Rasul. Berarti menyakiti Rasul hakikatnya menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan innalladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu. Aslinya sebetulnya cuma Rasul yang disebutkan di sini. Karena adakah di antara kita yang bisa menyakiti Allah? Tidak ada. Tetapi menyakiti Rasul bisa. Menyakiti Rasul hakikatnya menyakiti Allah, karena Allah dan Rasul tadi tidak pernah terpisah dalam selawat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Baru Allah mengatakan innalladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullah. Sungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, la'anahumullah, Allah melaknat mereka. Ya. Allah melaknat mereka. Jadi kalau ada orang mencela orang lain melaknat, berarti mencela Al-Quran. Karena Al-Quran dia menunjukkan ada laknat. Tidak tanggung-tanggung yang melaknat Allah. Jadi melaknat itu Pak Bu sekalian adalah akhlak Allah. Kenapa? Allah melakukan ini. Dalam bahasa Arab ini, la'ana ini adalah fi'il madhi.
Hum ini adalah maf'ulnya, maf'ul bihnya. Sedangkan Allah adalah pelakunya, fa'ilnya. Jadi Allah melaknat mereka. Siapa mereka itu? Alladzina yuzuna Allah wa rasulah. Orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada yang tidak pernah melaknat, berarti tidak berakhlak Allah. Cuma yang dilaknat itu siapa? Yang memang merusakkan kebenaran dan kemanusiaan, itu patut dilaknat. Jadi kalau ada satu komunitas orang mengambil tanah-tanahnya orang lain, ya itu harus dilaknat. Harus dilaknat jemaah sekalian. Kalau tidak melaknatnya, berarti bagian daripada kejahatan kemanusiaan itu. Ya. Coba aja kita lihat di Indonesia ini. Ada saja petugas yang kong kali kong dengan, ada saja orang kong kali kong dengan petugas jahat, tiba-tiba mengambil tanahnya orang, bikinkan sertifikat tanah palsu, itu orang semuanya marah. Baru ngambil tanahnya orang di situ. Jadi kalau dikatakan orang Islam marah kepada Israel karena alasan konstitusi, ya juga. Tapi yang mendasari konstitusi adalah kemanusiaan, humanism. Ya. Jadi innalladzina yazuna Allah wa rasulah la'anahumullah. Di mana? Fid dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Wa'adda lahum adzaban muhina, dan Allah menjanjikan kepada mereka azab yang menghinakan. Ini Rasul. Baru kemudian walladzina yuzunal mu'minin, dan orang-orang yang menyakiti orang mukmin laki-laki, wal mu'minat, dan mukmin perempuan, bighairi maktasabu, tanpa melakukan perbuatan apa-apa, artinya bukan karena hukuman, faqad ihtamalu, maka sungguh yang bersangkutan ihtamalu, memikul, ini ihtamal itu memikul, bohtanan wa ithman mubina, memikul kebohongan. Karena kalau mereka menghukum orang mukmin itu pasti tidak benar, pasti mengada-ada. Karena yang namanya orang mukmin benar itu tidak mungkin melakukan kesalahan seperti itu, ya. Maka disebut dengan bohtanan, tuduhan yang tidak berdasar, kebohongan, wa isman, dan perbuatan dosa mubina yang nyata. Jadi Bapak sekalian sudah kelihatan. Kita balik lagi ke sini. Jadi kita ulangi lagi, wahum ala ma yaf'aluna bil mu'mina syuhud. Apa artinya syuhud? Tersaksikan, terekam di dalam hatinya, dan pada saat melakukan itu sebetulnya hatinya telah berubah menjadi batu yang akan menjadi bahan bakar nanti di akhirat, di al-yaum al-mau'ud, hari yang dijanjikan. Coba lihat Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia. Ini adalah cucunya Nabi. Bukan hanya diusir dari Madinah, tempatnya dia lahir. Kota yang dibangun, negara yang dibangun oleh kakeknya. Kemudian dia pindah mencari tempat perlindungan di Mekah. Dia juga diusir, rasanya mau dibunuh di sana. Dia datang ke Kufah, tetapi di perjalanan di Karbala, lihatlah perlakuan mereka. Siapa melakukan ini? Bukan orang Nasrani, bukan orang Yahudi, bukan orang Hindu Buddha, tapi mereka mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka mengaku salat, dan di dalam salatnya membaca syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Rasulullah. Muhammad disebutkan yang merupakan kakek daripada Al-Husain. Mereka mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, tetapi pengakuannya itu dikhianati sendiri. Ini sudah terjadi. Bahkan justru pendeta-pendeta Nasrani lah yang memberi tempat perlindungan pada saat perjalanan dari Kufah menuju kepada Syams. Ini adalah ilustrasi gereja yang memberikan perlindungan, yang memberikan tempat ketika rombongan ini berjalan dan butuh tempat istirahat, mereka diberi tempat di sebuah gereja. Mas Keser bahagia. Jadi artinya apa? Yang namanya kejahatan tidak mengenal agama. Yang namanya kebaikan juga tidak mengenal agama. Kita harus berani mengatakan bahwa pada saat orang yang mengaku Muslim membunuh cucu Nabi, itu pasti salah. Salah luar biasa. Tapi pada saat saudara-saudara kita yang beragama Nasrani, pendeta mereka, pastor mereka, memberikan perlindungan kepada mereka, itu tindakan yang benar. Ini yang disebut dengan kemanusiaan sejati, Pak Bu sekalian. Kita tidak melihat agama. Jadi kita tidak setuju dengan Israel di Timur Tengah, bukan karena kita benci kepada Israel, bukan kita benci sebagai ras, bukan kita benci kepada Yahudi sebagai agama, tetapi kepada perampasan hak-hak orang lain. Bukankah ini yang telah menjadi deklarasi universal di PBB pada saat PBB didirikan? Yang disebut dengan Universal Declaration of Human Rights.
Wa mana kamu minhum illa ayyuminu billahil adzizil. Padahal orang mukmin itu tidak melakukan apa-apa. Orang mukmin itu tidak melakukan apa-apa kecuali mengaku beriman kepada Allah. Bayangkan, untuk memberikan pengakuan secara pribadi saya beriman kepada Allah juga disiksa. Sekarang untuk mengaku menjadi simpatisan cucu Nabi pun tidak bisa, sekarang. Di mana tidak bisa? Di tengah-tengah umat Islam, luar biasa susahnya. Coba. Kalau orang sekarang membuat acara berduka atas kejadian yang menimpa cucunya, itu gedungnya bisa didobrak. Siapa yang melakukannya? Orang yang mengaku Islam juga. Ya. Ini sampai sekarang terjadi, Pak Bu sekalian. Ya. Padahal Al-Quran mengatakan, wa mana kamu tiadalah mereka menyiksa tadi di atas orang mukmin. Tiadalah mereka menyiksa orang mukmin itu, wa mana kamu minhum orang mukmin itu, illa kecuali bahwa orang mukmin itu mengaku saya beriman kepada Allah. Hanya mengatakan saya beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah artinya apa? Beriman kepada kebenaran. Beriman kepada kemanusiaan yang sifatnya universal. Beriman kepada kesatuan seluruh wujud. Illa ayyuminu billahil azizil hamid. Kecuali mengaku beriman kepada Allah yang Al-Aziz dan Al-Hamid. Ini Al-Hamid yang kita selalu sampaikan. Allah adalah Al-Hamid, dan ketika dia mengeluarkan Al-Hamidnya, maka yang pertama adalah yang paling terang, namanya Ahmad. Setelah Ahmad itu menemukan tubuhnya, menjadilah Muhammad. Jadi tubuh Muhammad ada di alam materi. Jadi ketika mengalami materialisasi, namanya Muhammad. Tapi ketika dia meninggalkan alam materi, ataukah sebelum masuk dalam materi, namanya Ahmad, sifat Ahmad. Dan ketika dia belum keluar dari arasnya, dari singgasana, namanya Al-Hamid. Jadi Al-Hamid ketika memancarkan, karena dia adalah sumber cahaya, memancarkan cahaya kemuliaannya, maka yang muncul adalah yang paling mulia, yang paling terpuji, namanya Ahmad. Dan ketika muncul di alam benda, di alam materi, namanya Muhammad. Al-Hamid, Ahmad dan Muhammad tidak bisa dipisahkan. Kita lupa jemaah sekalian bahwa Allah telah menciptakan sistem sedemikian rupa bahwa dirinya dengan alam semesta selalu tidak terpisahkan. Sehingga Allah dimanapun kita berada selalu menyaksikan kita. Ini ilustrasi, ini bukan Allah. Ilustrasi saja bahwa Allah itu selalu melihat kita dengan teropong kekuasaannya. Melihat kita dengan teropong kesyuhudannya, maha menyaksiannya, kesyahidannya. Dia adalah maha syahid, maha menyaksikannya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Jadi kecuali beriman kepada Allah. Jadi tadi an yu'minu billah. Siapa itu Allah? Alladzi yang lahu, miliknya lah, mulkus samawati wal ardh. Karena miliknya langit dan bumi ini, miliknya lah ya kerajaan langit dan bumi, ini langit dan bumi ya. Yang miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Artinya apa? Langit dan bumi tidak bisa ada kalau bukan dia yang mengadakannya. Dan Allah mengadakan langit dan bumi berdasarkan ilmunya. Maka Allah tidak pernah terpisahkan dengan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Kehadiran Allah bersama dengan langit dan bumi adalah syahid. Ingat, tidak ada yang ada kecuali dia yang mengadakannya. Kenapa disebut ada padahal hakikatnya tidak ada? Ya karena dia bersama dengan sesuatu itu. Jadi tidak ada yang ada kecuali keberadaannya bersama dengan dia, Allah yang maha ada. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh, wallahu, dan Allah itu ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Kata-kata ala kulli syai'in di sini, kulli syai'in ya, tanpa kecuali. Kata-kata kulli syai'in itu yang mikro dan yang makro, ya, yang atomik dan subatomik. Ya, jadi apapun juga yang terpikirkan atau tidak terpikirkan oleh kita, yang kita sudah temukan ataupun yang belum kita temukan, pokoknya sesuatu itu ada, pokoknya bergelar sesuatu, pasti Allah bersamanya, syahid ini. Wallahu, dan Allah ala terhadap kulli syahid, syahid, dia menyaksikan, artinya dia hadir di sana. Ya. Karena kita kata tadi yang namanya syahid itu adalah menyatunya antara syahid dan masyhud. Jadi syahidun itu terjadi apabila ada syahidun dan ada masyhud.
Nah, Allah sebagai syahidun berarti Allah itu adalah syahidun. Ya, jadi selalu memastikan ini. Jadi kalau ada syahidun, ya, kalau ada tadi syahidun, ini syahidun, ini syahidun. Ini maha menyaksikan. Nah, ini terjadi kapan? Apabila terjadi pemenyatuan antara ini, yang syahid, ini lihat tulisannya beda sedikit dengan ini. Syahidun, ini dia. Ini menyaksikan. Syahidun, ini syahid, ini pakai ya. Syahidun ini fa'il, syahidun Allah dan kita yang disaksikan. Jadi terjadi pemenyatuan antara syahid dan masyhud ini. Ya. Masyhud ini. Masyhud ya. Jadi ini adalah syahid terjadi apabila terjadi pemenyatuan antara syahidun wa masyhud. Ya. Jadi kata syahidun itu adalah menyatunya antara yang menyaksikan dan yang disaksikan. Dalam bahasa tadi Allah adalah sebagai syahidun dan kita sebagai alam semesta sebagai masyhud. Nah, dalam kaitannya dengan jiwa kita, kita harus menempatkan terbalik. Kita adalah syahid dan Allah adalah masyhud. Itu namanya syuhud. Ya, itu namanya syuhudi, pemenyaksian. Ya, jadi terjadilah proses kesaksian. Jadi alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Nah, bagi mereka yang tidak menyaksikan Allah berarti dia akan gerah, panas. Ya, kenapa? Karena Allah itu adalah kalau ibaratnya air, dia adalah mata air yang tidak pernah kering. Kalau ibarat cahaya, dia adalah sumber cahaya. Kalau dia ada, dia adalah sumber keberadaan. Semuanya. Kalau dia bahagia, dia adalah sumber kebahagiaan. Dia hidup, dia adalah sumber kehidupan. Semuanya begitu. Jadi innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sungguhnya orang-orang yang fatanu, yang menimpakan masalah kepada orang mukmin. Ingat, menimpakan masalah kepada orang mukmin. Fatanu secara fi'atan nanti memfitnah. Fitnah itu adalah menimpakan masalah kepada orang mukmin, laki-laki wal mukminat dan mukmin perempuan. Summa kemudian lam yatubu, tidak bertobat. Jadi kalau dia tidak bertobat sampai mati nih, kalau lam yatubu sampai mati, maka Allah mengatakan falahum adzabu jahannam. Maka bagi mereka ada azab neraka jahanam. Walahum, dan bagi mereka adzabul hariq, azab yang membakar. Jadi artinya inilah apa jemaah sekalian pentingnya melakukan pengakuan sekarang. Bahwa memang terjadi kejahatan dalam dunia Islam kita, di mana cucunya nabinya pernah dibunuh dengan sangat sadis. Kalau kita tidak mau berbalik, ya tubuh itu berbalik arah, maka Allah menjanjikan kita, falahum adzabu jahannam, walahum adzabul hariq. Maka bagi mereka mendapatkan neraka jahanam dan bagi mereka azab yang membakar. Ayat terakhir adalah sebaliknya orang beriman. Jadi Bapak bisa lihat ini adalah di dunia tentunya. Ini jauh daripada surga. Tapi ini kita jadikan sebagai gambaran, ilustrasi. Lihatlah airnya bening sekali. Ya. Seperti tidak kelihatan airnya. Yang kita saksikan adalah pasir-pasir putihnya. Ya, sesuatu yang ada di dasar sungai ini. Padahal ini adalah air. Ya. Dan kita saksikan di sepanjang sungai ini, hijau, ada kehidupan di sana. Ya. Innalladzina amanu, sungguhnya orang beriman. Wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Kebalikannya tadi, maka bagi mereka lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka ada jannah, ada taman-taman sorga yang mengalir padanya tadi al-anhar, sungai-sungai. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fauzul kabir. Itulah keberuntungan yang besar. Itulah profit yang terbesar. Itulah the biggest profit. Itulah profit yang terbesar. Profit di dunia bagaimanapun banyaknya, sangat sedikit dibanding dengan profit ini, keberuntungan ini. Al-Fawz ini bisa bermakna keuntungan, bisa juga bermakna kebahagiaan, bisa juga bermakna kemenangan. Kalau kita artikan kebahagiaan, itulah kebahagiaan yang paling besar. Kalau kita artikan sebagai kemenangan, itulah kemenangan yang paling besar. Kapan? Apabila kita diberikan Allah nanti di akhirat, jannatun tajri min tahtihal anhar.
Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita semuanya yang hadir pada kesempatan petang hari ini, Allah nanti berkenan memberikan kepada kita seperti yang dijanjikan kepada orang beriman. Satu, Allah menjadikan kita benar-benar orang beriman dan beramal soleh, karena di sini ada dua nih, beriman dan beramal soleh di sini ya. Amanu wa amilus shalihat ya. Kita dijadikan, diterima sebagai beriman dan beramal soleh. Lalu kemudian nanti di akhirat Allah berkenan memberikan kepada kita apa yang disebut dengan jannatun tajri min tahtiha al-anhar, melalui puasa-puasa Ramadan kita, ibadah-ibadah Ramadan kita, terutama tadarus dan tadabbur Al-Quran kita, terutama di bulan Ramadan ini yang kita lakukan 2 kali dalam 1 hari. Kita meminta kepada Allah, ya Allah, hanya ini yang mampu kami lakukan. Kami adalah hamba yang penuh dengan noda dan dosa. Kami adalah hamba yang selalu zalim pada dirinya sendiri dan kepada sesama. Maka ya Allah, tidak pantas rasanya kami masuk ke dalam surgamu yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tapi ya Allah Tuhan kami juga tidak siap masuk dalam neraka-Mu yang begitu panas. Harapan kami satu-satunya adalah Allah menjadikan tadarus dan tadabbur kita sebagai pertimbangan agar kita nanti berhak mendapatkan cinta dan kasih sayangnya di akhirat. Mudah-mudahan jemaah sekalian, walafu minkum, yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Ayat Makiyah tapi berbau kepada protection Allah kepada orang beriman. Kemudian bertubi-tubi perkataan apa itu syahid tadi, mukasyafat tadi terguna di apa itu zaman Makiyah ni. Beri pencerahan apa akibat-akibat yang masyarakat terlepas pandang. Sebab ketika itu belum ada lagi komunitas di Madinah yang besar. So, beri kami pencerahan dan teguran tentang apa kami terlepas pandang, Ustaz. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, jadi di sepanjang surat, di sepanjang juz amma ini, ya mayoritas mutlak ya surat-surat yang diturunkan itu adalah di Mekah. Jadi mayoritas mutlak ya, diturunkan di Mekah ya. Jadi artinya di sini kita bisa lihat bagaimana isi surat-surat yang turun di Mekah. Bisa di dalamnya kita belum menemukan perintah salat. Kita belum menemukan perintah puasa, haji apalagi. Lalu apa yang kita temukan di dalamnya? Hati. Semuanya Bapak Ibu bisa lihat. Bagaimana caranya agar hati kita terpaut dengan Allah SWT. Karena nikmatnya hati, nikmatnya salat itu apabila jiwa hati sudah terpaut dengan Allah. Sudah berlaku syahidin wa masyhud. Jadi Allah memberikan penekanan bahwa sebetulnya benar-benar beragama Islam ini adalah mensucikan jiwa. Beragama Islam itu adalah mensalimkan jiwa kita dulu. Karena faktanya betapa banyak orang yang melaksanakan sholat, puasa, bahkan berumrah berkali-kali, tetapi tetap saja selalu merasa dirinya resah, gelisah, stres, depresi, dan sebagainya. Apa sebabnya? Karena belum hadir Allah pada jiwanya. Jiwanya itu masih ada tembok tadi. Masih rajin menggali parit yang membuatnya semakin dalam tertimbun oleh tanah kehidupan duniawi ini. Padahal Allah menginginkan kita sampai pada tingkat syahidin wa masyhud. Jadi kita harus musyahadah. Jadi surat-surat yang turun di Mekah ini adalah mengajari kita untuk musyahadah. Seperti itu sekalian. Maka kajian-kajian agama itu harusnya mendahulukan kajian hati, kajian kalbu, kajian jiwa. Kalau ini tidak terjadi, ya tidak bisa kita membentuk komunitas seperti yang dikatakan Pak Nur tadi. Kenapa Madinah bisa terbentuk? Dibentuk oleh orang-orang yang telah dilatih Nabi seperti ini. Selama itu tidak terjadi, ya Madinah tidak terbentuk. Nah, kalau kita menginginkan seluruh dunia menjadi Madinatul Munawwarah yang dipimpin oleh manusia suci, ya kita harus melakukannya sekarang. Bukan nanti. Karena bagaimana dia datang, al-maut itu datang, sementara tidak siap kita ini. Tahukah kita, kenapa Nabi pindah ke Madinah, Yastrib?
Karena di sana ada orang yang dipersiapkan oleh utusan Nabi ke sana. Siapa yang diutus ke sana? Pimpinan rombongan yang datang ke Yastrib, mendidik orang-orang Yastrib untuk syahidin wa masyhud itu adalah namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab bin Umair ini adalah utusan Nabi pertama. Makanya kalau kita baca sejarah, terkadang disebut Mus'ab itu adalah duta besar Nabi yang pertama, karena dia yang dikirim membawa rombongan pergi ke Yastrib selama beberapa saat di sana. Ada yang mengatakan 1-2 tahun di sana, bahkan lebih sebelum Nabi hijrah. Jadi dia ke sana mendidik orang Yastrib untuk syahidin wa masyhud, sehingga mereka yang tadinya gontok-gontokan, tadinya yang mereka suka perang antar suku, antara Aus dan Khazraj, mereka damai. Siapa yang mendamaikannya? Adalah Mus'ab bin Umair dan rombongannya. Mereka bahkan kemudian mengenal Allah dengan benar. Bahkan sampai pada tingkat merindukan yang luar biasa kehadiran Nabi di tengah-tengah mereka. Dan mereka siap mempertaruhkan segala-galanya demi kehadiran Nabi di sana. Nah, Nabi tidak akan pindah ke sana kalau tidak ada jaminan itu. Jadi dipersiapkan dulu Madinah. Yastrib oleh siapa? Oleh rombongannya Mus'ab bin Umair dan sahibul Yastrib. Penduduk Yastrib, ahlu Yastrib. Nabi tidak akan pindah ke sana. Makanya bagaimana caranya Nabi pindah ke sana? Orang Yastrib datang ke Mekah pada musim haji, membikin baiat. Berbaiat artinya kami berjanji untuk melindungi Nabi, untuk membersihkan Madinah dari hal-hal yang bisa membahayakan Nabi. Yastrib maksudnya, karena nanti Madinah diberi Nabi oleh Nabi. Lahirlah namanya Baiat Aqabah 1. Tapi yang datang ini masih sedikit. Nabi belum yakin. Dia mengatakan harus mewakili seluruh unsur yang ada di Yastrib. Akhirnya pada tahun berikutnya, tahun kedua, datang lebih banyak orang. Ada yang mengatakan 75 orang datang mewakili semua komunitasnya, masyarakatnya. Setelah mereka datang, lahirlah namanya Baiat Aqabah kedua. Inilah yang kemudian membuat Nabi datang ke Yastrib. Nah, ini sebetulnya apa namanya pelajaran bagi kita. Mungkinkah Imam Mahdi datang kalau kita tidak mempersiapkannya? Jadi jangan justru kita meminta Imam Mahdi datang menolong kita. Bukan begitu. Kita harus mempersiapkannya. Kita harus mengatakan, kalau kamu Imam datang, kami siap untuk membela kamu, untuk menyelamatkan. Kami siap. Bumi ini sudah siap untuk kamu. Jadi tidak ada tempat untuk qu'ud, untuk hanya duduk-duduk saja bagi mereka penyambut kebenaran dan kenabian. Mereka harus seperti Yastrib. Pertama, mereka harus mendamaikan dirinya. Tidak boleh gontok-gontokan. Antara Aus dan Khazraj itu harus bersatu. Kalau umat Islam masih gontok-gontokan, Sunni Syiah tidak bisa bersatu, ya bagaimana bisa Imam Mahdi datang? Selalu ribut antara mereka, saling mengklaim diri paling benar, dan seterusnya. Nah, maka harus ini diselesaikan dulu, baru kemudian datang. Jadi, begitulah, maka kemudian kata kuncinya adalah seperti kata Pak Nur tadi, adalah mukasyafah. Nah, jadi Al-Quran ini adalah pelajaran mukasyafah yang paling sempurna, lebih sempurna dari buku irfan dan tasawuf manapun yang ditulis oleh manusia. Kita dengan segala hormat, ada ulama terkenal namanya Imam Ghazali yang menulis buku yang begitu tebal tentang mukasyafah ini, tentang bagaimana membina hati kita. Namanya Ihya Ulumuddin, menghidupkan hati pada diri kita. Berjilid-jilid, ada 40 jilidnya. Bayang 40 jilid itu buku. Satu jilid nanti menjadi satu bab. Ya. Tetapi apakah kita berani menyepadankan itu dengan Al-Quran? Jawabannya tidak. Tidak ada apa-apanya dibanding dengan Al-Quran. Ibnu Arabi menulis buku yang sangat terkenal, Futuhat Al-Makkiyah dan sebagainya. Tapi apakah kita berani mengatakan bahwa itu lebih tinggi daripada Al-Quran? Kalau kita tidak berani mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak bisa disepadankan dengan karya ulama-ulama itu, pertanyaannya ialah, lalu kenapa? Lagi-lagi, kenapa kita umat Islam lebih banyak mempelajari karya ulama itu daripada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini problemnya kita ini, Mas. Lebih banyak kita mempelajari buku-buku para ulama itu daripada Al-Quran. Salahkah kita mempelajari buku ulama? Tidak salah. Tetapi jangan karena aktifnya mempelajari buku ulama, Al-Quran diterlantarkan, ditiadakan. Sama dengan pembahasan kita. Jangan sampai karena rajinnya kita berdoa dan bermunajat, lalu Al-Quran ditinggalkan. Itu tidak boleh. Karena Al-Quran adalah segala-galanya.
Ada lagi pertanyaan satu lagi sebelum kita tutup? Kalau tidak ada sampai di sini Pak Buya, karena saya ini ada acara lagi sebentar. Jadi kita tutup sampai di sini, kita akhiri sampai di sini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita kemudahan, karunia, terutama Allah SWT membantu kita untuk menyingkapkan hati kita. Ada doa yang diajarkan untuk menyingkapkan hati kita, yaitu ilahi anta maksudi waridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi, wahai Tuhanku, anta maksudi, hanya engkau lah yang kutuju. Waridaka matlubi, dan hanya ridhamu lah yang kucari. Atini mahabbatak, ya Allah berikanlah kemampuan kepadaku untuk mencintaimu. Wa ma'rifataka, dan juga berikanlah kemampuan kepadaku untuk bermakrifat kepadamu dengan makrifat yang sempurna. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.